Halo semuanya teman-teman, salam hangat dari puncak gunung. Selamat datang di episode kelima. Perjuangan kami membangun tempat berlindung di alam liar ini sesuai janji. Hari ini kami akan kembali melanjutkan sisa pembuatan shelter kami. Tapi tenang dulu teman-teman, kami belum langsung menyusun ilalang untuk pagi ini. Ada kebutuhan yang harus kami penuhi terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, lokasi kami mendirikan pondasi ini berada di area yang cukup tinggi dan sangat jauh dari aliran air. Oleh karena itu, pagi ini kami harus meluangkan waktu untuk berjalan cukup jauh menuju sumber air terdekat. Kami perlu membawa cukup persediaan air untuk keperluan mencuci, membersihkan peralatan kerja, serta kebutuhan mendasar lainnya selama kami menetap di sini. Memang butuh tenaga ekstra, bolak-balik menempuh jalan terjal hanya untuk mendapatkan air bersih. Tapi itulah cara kami beradaptasi dengan alam. Mari ikuti perjalanan kami hanya di Gondrong Survival. Nah teman-teman, setelah persediaan air sudah aman, sekarang saatnya kita fokus sepenuhnya ke pekerjaan utama. Kita lanjutkan pembuatan atap shelter dari ilalang di pinggir gunung ini. Hari ini tugas kami terbagi dua agar pekerjaan lebih cepat selesai. Bang Ipul sibuk menyabit dan mengumpulkan ilalang di sekitar gunung. Sementara Bang Gondrong bertugas menganyam dan menyusun ilalang itu menjadi atap yang kokoh dan rapi. Sedangkan saya sebagai kameramen sibuk menyeruput kopi buatan Bang Ipul. Di tengah kesibukan kami, saat Bang Ipul sibuk menyabit ilalang dan Bang Gondrong fokus menganyam atap, tiba-tiba ada tamu yang datang berkunjung teman-teman. Beliau adalah pemilik kebun di gunung sebelah, tempat kami mengambil bambu untuk membuat shelter ini. Namanya Pak Tuo. Beliau sengaja datang ke sini dan bertanya khusus nama channel kami, karena beliau juga penasaran dan ingin sekali menonton perjalanan kami di YouTube. Kami pun menyuguhkan tamu kehormatan ini dengan secangkir kopi racikan Bang Ipul. Sambil menikmati kesederhanaan yang menenangkan ini, kami tak lupa mengenalkan dengan bangga nama saluran kami, Gondrong Survival, kepada beliau, agar beliau dapat ikut menyaksikan setiap jejak petualangan dan perjuangan kami di alam bebas ini. Setelah Pak Tuo pamit pulang, kami pun langsung kembali ke tugas masing-masing teman-teman. Kami tidak menyia-nyiakan waktu, pekerjaan pembuatan atap ilalang pun kami lanjutkan dengan penuh semangat. Bang Ipul terus mengumpulkan ilalang, sedangkan Bang Gondrong kembali menyusunnya dengan rapi. Semoga atap shelter ini segera selesai dengan kokoh. Tepat pukul 11 siang teman-teman, semua anyaman atap ilalang sudah rampung dikerjakan. Sekarang kami angkat satu persatu naik ke atas. Tekad kami bulat, pekerjaan ini harus selesai sampai tuntas hari ini juga. Apapun yang terjadi, kami tak akan berhenti sebelum selesai. Kami paham betul kerinduan penonton semuanya yang terus bertanya-tanya kapan shelter ini rampung. Maka demi menjawab segala pertanyaan itu, di episode ini kami pastikan pembuatan shelter harus tuntas. Begitu semua sampai di posisi atas teman-teman, pekerjaan tak berhenti di sini. Pemasangan atap langsung kami mulai. Satu persatu kami susun rapi agar tempat berteduh ini segera sempurna. Lagi dan lagi teman-teman, di sini Bang Gondrong kembali memperlihatkan keahliannya saat memasang atap, merapikan susunan ilalang agar rapat, rapi dan pastinya kuat menahan segala cuaca. Jam sudah menunjukkan angka 12 siang. Di tengah kesibukan memasang atap, rasa lapar mulai menyerang. Perut kami pun mulai berteriak minta diisi. Dan Bang Ipul pun segera beraksi,
akan memasak nasi liwet dengan lauk ayam hutan yang berhasil kami dapat dari jerat kemarin. Semuanya langsung disiapkan dengan sigap oleh Bang Ipul, teman-teman. Hanya saja untuk mengolah ayam hutannya, tugas itu diserahkan langsung kepada Bang Gondrong. Untuk ini hari kita bikin nasi liwet. Jadi kayak gini. Baru nasinya aja nanti sudah enak. Karena spesial, koreksian rumah baru. Jadi harus spesial makanannya. Sementara Bang Ipul menyiapkan nasi liwetnya, Bang Gondrong pun segera bergerak mengolah ayam hutan hasil tangkapan kami. Dan tak hanya itu, teman-teman, Bang Ipul juga sekaligus menyiapkan patok-patok kayu untuk dijadikan landasan tempat memanggang nanti. Ayamnya sudah siap, teman-teman. Akan tetapi sebelum dipanggang, Bang Gondrong tak melewatkan hal penting, yaitu meracik bumbu agar rasanya meresap dengan sempurna. Nah, teman-teman, beginilah racikan bumbu versi Bang Gondrong. Bang Gondrong memang bukan chef, akan tetapi yakinlah rasanya tak kalah juara dibanding buatan Chef Junang. Bumbu selesai diulek halus. Saatnya meratakan bumbu ke seluruh bagian daging ayam agar rasanya meresap sampai ke dalam. Dan untuk ayamnya pun langsung ditusuk, teman-teman, oleh Bang Gondrong. Setelah bumbu terpasang merata dengan sempurna, tibalah saatnya kami memanggangnya hingga matang sempurna dan aroma harumnya menyebar ke seluruh penjuru bukit ini. Sambil menunggu ayam matang di atas bara api, kami tidak berdiam diri, teman-teman. Waktu tidak kami sia-siakan dan kami segera kembali melanjutkan pekerjaan utama, menyelesaikan pemasangan atap ilalang dengan rapi dan kuat. Dan di sela-sela kami merapikan atap, aroma harum pun mulai tercium. Tanda ayam panggang kami sudah matang sempurna dan siap disantap. Pekerjaan pun sejenak kami hentikan, dan kami bersiap menikmati hidangan sederhana ini bersama-sama. Menikmati ayam panggang di tempat seperti ini, teman-teman, memang mempunyai rasa tersendiri yang tak bisa dibeli dengan apapun. Begitu suapan pertama masuk, sungguh luar biasa, teman-teman. Bumbu racikan sendiri terasa pas sekali. Gurih dan lezatnya menyentuh sempurna dengan daging yang dipanggang matang merata. Makan bersama di alam terbuka, hasil keringat dan perjuangan sendiri, rasanya jauh lebih nikmat dibanding hidangan mewah manapun di luar sana. Setelah makan selesai dan tenaga kembali pulih, kami pun tak berlama-lama, teman-teman. Semangat kembali menyala
dan pekerjaan penyelesaian atap shelter ini pun kami lanjutkan kembali hingga tuntas. Bagian utama atap sudah terpasang rapi dan sekarang tersisa satu bagian terakhir. Kami tinggal menyelesaikan pengerjaan atap teras agar tempat ini benar-benar sempurna, lengkap, dan bisa melindungi kami sepenuhnya dari panas maupun hujan. Dan yang pertama kami kerjakan adalah bagian les plannya teman-teman, agar rangka penyangganya kokoh sempurna sebelum kami pasangi anyaman ilalang nantinya. Jadi pengalaman Pulau Wisaton. Mereka berkawan elok karo pasangin. Begitu les plan sudah terpasang dengan kuat dan pas, tibalah saatnya kami menyusun atap teras satu persatu hingga rapi dan sempurna. Alhamdulillah teman-teman, pengerjaan atap seluruhnya sudah selesai sempurna. Sekarang kami beralih ke tahap berikutnya, yaitu memulai pembuatan teras depan shelter ini agar tempat tinggal kami makin layak, nyaman, dan lengkap. Dan untuk alasnya sendiri, kami akan menggunakan bambu, material yang kuat, kokoh, dan mudah kami temukan di sekitar hutan ini. Dan langkah pertama yang dilakukan Bang Ipul saat ini adalah mulai menggali lubang-lubang untuk nantinya menjadi tempat tiang penyangga teras agar bangunannya berdiri kuat dan kokoh. Sedangkan Bang Gondrong pun tak tinggal diam teman-teman. Ia mulai memotong dan menyiapkan tiang-tiang yang nantinya akan menjadi landasan utama teras depan ini. Sedangkan untuk balok penyangga yang menjadi landasan alasnya, kami memanfaatkan kayu bekas dari alas shelter yang lama kami bongkar kemarin. Barang bekas tak terpakai kami gunakan kembali agar lebih hemat dan tetap kokoh menopang beban. Dan setelah semua persiapan, lubang, tiang, hingga bambu alasnya sudah siap semuanya, teras pun mulai kami tata dan susun rapi, perlahan demi perlahan. Kini Bang Gondrong bersama Bang Ipul mulai bekerja sama memaku balok-balok tersebut satu persatu agar rangkaiannya menyatu dan teras ini berdiri kokoh menahan beban. Yang saya maksud di sini beban berat ya teman-teman, bukan beban hidup. Begitu balok terpaku dengan kuat, barulah alas bambu mulai terpasang satu persatu dengan rapi di atasnya. Terdengar dari suara hantaman palu kami, itu menandakan bahwa memang kami benar-benar super sibuk. Sibuk dalam pembuatan shelter teman-teman, bukan sibuk mengurusi urusan orang lain. Kini hari mulai menjelang malam, namun Bang Gondrong masih tak berhenti sepenuhnya. Ada sedikit hal yang harus diselesaikan teman-teman sebelum kami beristirahat, yaitu meraut ujung-ujung bambu yang menjadi alas teras ini agar permukaannya halus dan aman, sehingga nanti kami tidak terluka atau teriris saat melangkah maupun duduk di atasnya. Karena teriris bila bambu teman-teman tak seindah mengiris ayam panggang. Selesai sudah meraut ujung bambunya, hari pun sudah semakin gelap. Akhirnya kami beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga kembali. Segala pekerjaan yang belum selesai akan kami lanjutkan esok hari.
Setelah beristirahat tenang semalaman, hari ini kami kembali bangun dengan semangat baru. Pekerjaan yang sempat tertunda kemarin, kini kami lanjutkan lagi. Teras yang belum sempurna kemarin, hari ini langsung kami tuntaskan secepatnya sampai benar-benar selesai dan layak dipakai. URS. Urus sudah. Cepat-cepat lagi. Setelah teras tuntas dikerjakan teman-teman, kini giliran dinding shelter yang akan kami bangun, agar tempat perlindungan ini makin tertutup rapat dan aman dari angin maupun hujan. Bahan yang kami gunakan, kami tetap mengandalkan kekuatan bambu teman-teman. Untuk kerangka penyangga, tempat memaku dinding. Sedangkan untuk bagian dindingnya sendiri, kami memilih memanfaatkan kayu bekas ala shelter lama, agar tak terbuang sia-sia. Alhamdulillah teman-teman, kerangka utama sudah terpasang kuat. Tugas pun terbagi rapi. Bang Ipul sigap menyiapkan dan memotong kayu sesuai ukuran, sementara Bang Gondrong langsung merangkai serta memasangnya menjadi dinding pelindung kami. Satu persatu potongan kayu itu disusun dengan telaten dan presisi oleh Bang Gondrong. Perlahan namun pasti, dinding perlindungan kami pun terbentuk rapi. Kerjasama kami tetap kompak dan semua pekerjaan berjalan lancar tanpa kendala sedikit pun. Dinding dipasang telaten oleh Bang Gondrong. Seiring itu pula, Bang Ipul sigap memotong kayu satu persatu menyesuaikan kebutuhan. Di sela-sela kesibukannya menyiapkan kayu, Bang Ipul masih menyempatkan diri membuat meja sederhana. Katanya, supaya nanti kami bisa lebih nyaman menikmati secangkir kopi saat tiba waktunya bersantai sejenak. Namun tak disangka teman-teman, sedikit kejadian tak terduga. Saat Bang Ipul sedang memasang meja itu, tangannya tak sengaja tertusuk serpihan kayu. Dan kami pun menyarankannya untuk beristirahat sejenak. Belum sempat lanjut bekerja kembali, kejadian tak terduga datang lagi. Kini giliran tangan Bang Gondrong yang tak sengaja terkena hantaman palu saat sedang memaku. Dua kejadian ini seolah menjadi isyarat bagi kami bahwa tubuh pun butuh jeda. Mungkin benar kami sudah terlalu lelah. Seharian kami bekerja keras menguras tenaga, sehingga kelelahan kecil pun tak terhindarkan. Inilah saatnya kami berhenti sejenak, mengumpulkan tenaga kembali sebelum melanjutkan kegiatan ini. Setelah istirahat beberapa menit teman-teman,
Pekerjaan pun kami lanjutkan kembali agar proses pembuatan dinding ini cepat terselesaikan. Setelah melalui proses yang lumayan panjang dan penuh perjuangan teman-teman, pemasangan dinding utama akhirnya tuntas. Sekarang giliran kami menyelesaikan bagian selanjutnya, yaitu mengerjakan dinding sandaran di bagian teras depan. Setelah dinding sandaran teras terpasang rapi, seluruh pekerjaan pun resmi tuntas. Shelter ini kini sudah kokoh, nyaman dan layak untuk dihuni. Dengan ini, pembuatan tempat perlindungan kami di puncak gunung dinyatakan selesai. Meski bangunan utama sudah rampung teman-teman, kami tak melupakan hal-hal penting lainnya, yaitu membuat tempat penampungan air agar kebutuhan terpenuhi, merapikan halaman, serta membersihkan seluruh area sekitar shelter agar tempat ini benar-benar nyaman dan layak kami tempati. Inilah dia tempat berteduh kami, shelter yang dibangun dengan tenaga, kesabaran, dan sepenuhnya dari alam sekitar. Hari pun perlahan berganti, malam mulai menyelimuti puncak gunung. Perjuangan hari ini sudah selesai. Dan akhirnya kami pun bersiap untuk beristirahat. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Iya ya. Nah, agenda tinggal cari pengisi kampung Tengah ini bang. Bagusnya ngapain bang? Ya, tetap aku mancing. Kalau cuaca mendukung kita mancing bang ya. Siang atau malam bang kita mancing bang? Iya, bagus. Bawa tombak ikan juga bang ya? Bawa tombak ikan. Atau usah bang? Kalau malam baru bawa tombak ikan. Pagi atau siang bang? Terus siang. Siang malam. Hari Kalau daerah hutan kayak gini bang, kayaknya mungkin dari sungai kayak gitu ya, mata air gitu bang ya. dari mancingnya ada yang tahu. Sungai begitu. Besok kita survei lah bang. Survei lokasi, terus sambil jalan sambil cari makanan untuk persiapan malam bang ya. Yuk kita terangkat dulu. Iya bang, dapat juga tuh bang. Sama aja. Teman-teman, setelah seharian berjuang dan beristirahat tenang di shelter yang baru saja rampung, pagi ini kami tidak memegang palu lagi. Kami langsung menuju sumber memancing terdekat. Bertahan hidup bukan hanya soal punya tempat berteduh, tapi juga tahu cara mencari rezeki dari alam. Di tempat inilah kami coba peruntungan. Semoga alam berbaik hati memberikan hasil tangkapan segar untuk melengkapi persediaan kami di puncak gunung ini. Bukan. Lah, salahnya. Mana? Tak ada. Dia masih nyelesai. Nama diri guys ya. Ya aku bikin wapak mobil.
Dia juga mari dia. Dia mau tak ada. Sebelum menuju sumber memancing, kami terlebih dahulu mencari kroto, yaitu telur semut rangrang yang terkenal sangat ampuh untuk dijadikan umpan. Nah, umpan inilah yang akan kami gunakan untuk memancing hari ini. Itu yang kering, jelas itu ada. Itu yang kering di atas. Alang akan baru lagi gaju. Telurnya kelarang, orang biasa nih kan. Ini ronsa. Apa aja? Begitu sarang semut rangrang berhasil didapatkan, kami langsung merobek dan menusuk sarangnya. Tujuannya agar seluruh kroto jatuh ke tanah, sehingga kami bisa mengambilnya satu persatu untuk dijadikan umpan. Kroto mulai banyak berjatuhan, teman-teman. Namun Bang Ipul dan Bang Gondrong malah saling menyuruh, bahkan sempat bertengkar soal siapa yang harus memungutnya. Pasalnya, semut rangrang ini sangat agresif dan tak segan-segan menggigit kapan saja. Wah, ikut ni tadi. Maafin orang dua. Nggak mau berhenti bertengkar. Satu, dua, tiga. Mana ke jalur bawah itik. Wah, ini Sekaligus getahnya. Ini gini apa pulung? Yo, susu cuma getah kok. ini namanya baby semut. Telur lah namanya itu. Baby. Ayo, ayo. Karena mau mana? Dulu kok anu kok dijual mau pakai. Si getahnya apa? Oh, ini suara terus. Tapi Bang Gondrong tak tinggal diam, teman-teman. Ia punya trik cerdas. Ia menyuruh Bang Ipul segera menyalakan api agar semut-semut itu menjauh dan kami bisa memungut kroto dengan aman tanpa takut tergigit. Ya. Apa? Kalau yang itu, ini baru tembung. Kalau itu kurang. Tuh. Bah, kesukaan ikan. Ya, tarik. Ini berat deh. Itu semua. Ini. Ada ya? Ya. Oh, ini. Ya taruh di situ supaya enggak menyebar apinya. Itu mah tinggal apa tuh? Begitu kroto sudah terkumpul cukup banyak, teman-teman, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum sampai ke sumber memancing, kami singgah terlebih dahulu untuk memanggang kroto ini. Tujuannya jelas, supaya kroto tidak mudah hancur saat kami jadikan umpan memancing. Ya, Bu. Mau ikut mana? Buang ni. Wapas. Gue. Segala persiapan sudah tuntas. Kami tak buang waktu lagi. Kami langsung bergerak menuju sumber memancing. Dan tibalah kami di lokasi yang sudah kami incar untuk memancing hari ini. Dan Bang Ipul yang pertama kali mencoba peruntungan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Umpan sudah pas, tempatnya pun sudah tepat. Sekarang tinggal kami coba keberuntungan. Siapa tahu alam memberi rezeki ikan segar. Ambil neneknya satu. Terus satu cucunya. Nah,
turunnya dia. Ah. Dan teman-teman, tak lama kemudian Bang Ipul pun yang pertama kali mendapatkan strike. Wow, strike. Strike guys. Akhirnya ada makanan. Oh, ikan cepet. Ini ikan cepat. Lupa guys. Tak mau kalah teman-teman, Bang Gondrong pun segera menyusul merasakan strike. Wah, ternyata Bang Gondrong strike juga. Waduh. Wadaw. Ya kan? Wah, strike lagi Bang Gondrong guys. Ini mas, padaku. Strike lagi Bang Gondrong guys. Strike lagi guys. Mantap coy. Makan enak malam ini. Berapa lagi? Strike lagi guys. Mantap betul Bang Gondrong ini. Wah, guys. Wah, Bang Gondrong strike juga guys. Gondrong Ipul strike juga. Awas lepas guys. Sekian lama guys.
Nah, guys. Oh, tuh, Tangkapan hari ini guys. Wah. Setelah hasil tangkapan dirasa sudah cukup lumayan, kami pun bergegas kembali ke shelter untuk segera mengolah rezeki alam hari ini. Namun teman-teman, kami tak pulang begitu saja. Bang Gondrong melihat ada buah jagung di pinggir tebing. Rezeki tak boleh disia-siakan. Kami petik secukupnya, jadi tambahan hidangan yang pas buat kami hari ini. Betul. Sesampainya di tempat berteduh teman-teman, rezeki hari ini ikan segar dan jagung langsung kami olah menjadi hidangan nikmat. Bang Gondrong pun tak menunda, langsung membersihkan ikan hasil pancingan kami sebelum siap dibakar. Bang Gondrong mana? Hah? Tidur dulu. Wah, tidur bang. Bang Gondrong ketiduran ini. Pantas dicari-cari. Ini tidur pulas ini. Begitulah rangkaian perjalanan kami di episode ini. Semoga cerita kami bisa memberi manfaat serta mengingatkan kita semua untuk selalu mencintai dan menjaga kelestarian alam. Sampai bertemu kembali di tantangan dan petualangan selanjutnya hanya di Gondrong Survival.